Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan saya Ilyas Satria Ordana absen 15. Saya Atalia Indra Putri dari absen 5. Saya Rehana Sariwatung Najra dari absen 27. Saya Nur Fitriyatul Badani dari absen 26. Nah, pada kali ini kami akan memberi pemaparan tentang materi animalia. Hewan yang kami pilih yaitu ada ikan nila, Kucing, cacing, dan semut. Simak videonya ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas beberapa terkait dengan ikan nila, yaitu yang pertama ada klasifikasi, ciri morfologi, fisiologi, dan peranan atau manfaat. Oke, yang pertama yaitu klasifikasi. Ikan nila masuk ke kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, ordo Perciformes, family Chelcidae, genus Oreochromis, dan spesies Oreochromis niloticus. Yang kedua yaitu ciri morfologi. Ikan nila memiliki mata, mulut, insang, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, sirip ekor, sirip punggung seperti ikan-ikan pada umumnya. Lalu struktur tubuhnya yaitu tubuh ditutupi sisik dan lendir, memiliki sirip, bernapas menggunakan insang, dan hidup di air. Oke, yang ketiga yaitu fisiologi. Sistem pencernaan ikan nila dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kemudian keluar dari anus. Lalu selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Ikan nila bernapas dengan menggunakan insang. Air masuk melalui mulut, lalu melewati insang, dan terjadi pertukaran gas di insang. Oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ikan nila ini termasuk hewan ovipar, yaitu yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu untuk koordinasi saraf, ikan nila menggunakan otak sederhana. Yang terakhir yaitu manfaat ikan nila. Nah, jadi ikan nila ini seringkali dimanfaatkan sebagai sumber pangan karena dia mengandung beberapa vitamin yang bagus untuk tubuh. Biasanya diolah menjadi nila goreng, nila bakar, dan lain-lain. satu, dua, tiga. Halo semuanya, kali ini saya akan mengamati semut. Ciri morfologi dan fisiologi semut. Yang pertama, ciri morfologi. Yang kesatu yaitu tubuh terbagi menjadi 3, kepala, dada, dan perut. Kedua, memiliki 6 kaki, yaitu 3 pasang. Yang ketiga, memiliki antena sebagai alat peraba dan pencium. Yang keempat, tubuh dilapisi eksoskeleton, yaitu kulit keras dari kitin. Yang kelima, beberapa jenis memiliki rahang kuat. Dan yang keenam, ukuran kecil dan hidup berkoloni. Yang kedua, ciri fisiologi, yaitu fungsi organ. Yang pertama, pencernaan. Sistem pencernaan sederhana terdiri dari mulut, usus, anus. 2, pernafasan menggunakan trakea. Yang ketiga, peredaran darah. Peredaran darahnya yaitu terbuka atau hemolimfa. Keempat, koordinasi saraf menggunakan ganglion atau saraf tangga tali. Yang kelima, reproduksi bertelur. Yang keenam, ekskresi menggunakan tubulus Mapigi. Keuntungan semut yaitu membantu mengurai sisa makanan dan bahan organik, menyuburkan tanah dengan membuat lubang di tanah, membantu penyebaran biji tanaman, menjadi bagian dari rantai makanan atau dimakan hewan lain. Dan yang terakhir, beberapa jenis membantu mengendalikan hama kecil. Adapun kerugian semut, yang pertama ada dapat mengganggu makanan di rumah, bisa menggigit atau menyengat, beberapa jenis menyakitkan, menjadi hama di rumah atau kebun, dan dapat merusak berbagai tanaman. Selanjutnya, hewan yang akan kami pilih untuk diteliti adalah cacing. Ciri morfologi cacing. Yang pertama, bentuk tubuhnya silindris,
yang kedua simetri, yang ketiga setae, yang keempat klitelum, dan yang kelima warna umumnya coklat. Yang kedua adalah fisiologi atau sistem tubuh cacing. Saluran pencernaan cacing dimulai dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, ampela, usus, sampai dengan anus. Selanjutnya adalah sistem pernafasan. Cacing tidak punya paru-paru, mereka bernapas melalui kulit atau respirasi kutaneus. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Cacing adalah hermafrodit atau memiliki organ kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Meskipun hermafrodit, mereka tetap butuh pasangan untuk bertukar sperma. Setelah kawin, klitelum akan membentuk kokon yang berisi telur. Selanjutnya, sistem koordinasi saraf. Cacing memiliki ganglion otak atau otak sederhana di bagian depan dan rantai saraf ventral yang menjalar di sepanjang perut. Yang terakhir, manfaat dan kekurangan cacing. Cacing memegang peranan vital sebagai bioindikator kesuburan. Melalui aktivitas liang tanah, mereka memperbaiki aerasi dan drainase yang sangat dibutuhkan oleh sistem perakaran tanaman. Selain menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi melalui sisa pencernaannya, kandungan enzim dalam tubuh cacing juga bermanfaat secara klinis sebagai agen antipiretik alami. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap spesies tertentu yang bersifat parasitik. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat sangat esensial agar manfaat ekologisnya tetap optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Pada hewan kucing, kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, klasifikasi kucing, kedua, ciri morfologi, ketiga, fisiologi, dan yang keempat, peranan atau manfaat. Pertama, kita akan membahas klasifikasi kucing. Kucing atau Felis catus termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan spesies Felis catus. Kemudian yang kedua, ciri morfologi. Kucing memiliki tubuh yang tertutup bulu halus, 4 kaki dengan cakar tajam, gigi taring yang kuat, mata yang bisa melihat di tempat gelap, telinga yang peka, serta ekor yang membantu menjaga keseimbangan. Kemudian ketiga yaitu fisiologi. Pada fisiologi kita membahas mengenai sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Sistem pencernaan kucing dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu lambung, usus, dan yang terakhir anus. Kucing termasuk pada hewan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Kemudian yang kedua sistem pernapasan dimulai dari udara masuk ke hidung, kemudian faring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan yang terakhir alveolus. Pada alveolus akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian sistem reproduksi. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Dimulai dari pembuahan kemudian kehamilan sekitar 58 sampai 67 hari dan yang terakhir kelahiran anak kucing. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf kucing dimulai dari rangsangan diterima oleh indera, kemudian diteruskan ke otak, kemudian diproses oleh otak, dan dikirim ke otot sehingga menghasilkan gerakan yang cepat dan lincah. Terakhir yaitu peranan atau manfaat kucing. Kucing bermanfaat sebagai hewan peliharaan, kemudian dapat mengurangi stres, lalu membantu mengendalikan hama seperti tikus, serta menjadi teman bagi manusia. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.